Rasul Karim. Amma ba'd. Yang ulun hormati, yang saya hormati Bapak Camat Pak Ian, kebetulan sering ketemu juga Pak Lah, dulu di Katingan Hulu. Sekarang beliau pindah ke Kecamatan Senamang Matikai. Kita doakan moga-moga beliau sehat, panjang umur, dan bertambah Pak Lah, bertambah semuanya rezekinya. Jangan bertambah bini Pak Lah, bergaya Pak. Dan yang saya hormati para panitia yang sudah mengundang, walaupun ulun tak kajut-kajut 3 hari 4 hari aja sidin, bingung ulun. Dan ulun nih jarang tapi berceramah, sekali berceramah jarang, karena buat ulun nih penyuluh baik, penyuluh. Dan kebetulan kemarin kita penyuluhnya di Katingan Hulu. Alhamdulillah kita sekarang pindah ke Tembang Samba. Dan yang saya muliakan para alim, ulama, guru urbu agama yang hadir dan yang tidak hadir, dan yang para dan Ramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili, dan para ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di acara yang mulia ini, Allah ampunkan segala dosa kita. Amin. Allah berikan rezeki kepada kita. Amin. Allah lunaskan hutang kita. Nah, itu banyak hutang itu. Sama Allah banyak juga. Mudah-mudahan lunas belah. Amin. Biar bolah biar kada tapi berduit, tapi kada berhutang. Nyaman lah Bu, nyaman lah. Kena tanggal 1, wih ada bapak, ada bisi hutang. Biar orang ini banyak bisi kabun sawit, sarang walet, tapi banyak hutang. Kena tanggal sekian, pusing lah Bu, pusing. Pusing kada Bu? Kenapa pusing? Kenapa Bu? Karena banyak hutang. Tenang. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan kurangi hutang belah. Nah, jangan lebih hutang. Kena kepikiran tanggal sekian, pusing ngebala, ada aku membayar. Tagih orang, ditelepon orang bisa 10-15 kali sehari. Mun sudah tanggalnya, pusing ada Bu. Nah, mudah-mudahan semuanya habis lunas. Amin. Peristiwa Isra Mi'raj ini kita sudah tahu ialah perjalanan seorang hamba dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Siapa hambanya tadi Bu? Siapa? Nabi Muhammad ini disuruh oleh Allah di waktu itu ketika tahun Amul Husni. Tahu Bu Amul Husni? Tahun duka cita. Bini Sidin, Siti Khadijah wafat. Paman Sidin yang membela Sidin paling luar biasa, Abu Thalib wafat. Dan ketika itu juga Allah memberi kepada Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan perintah Isra wal Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu Allah ingin memberikan kepada seorang hambanya bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Biar berjalanlah sekejap mata dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu berapa kilometer Bu? 1230 kilometer.
Itu mun pian berjalan kira-kira sampailah setengah malam Bu. Sampailah. Atau pian berjalan ke Samba nih ja. Kira-kira berapa jam? Nah, berjalan betis. Tahanlah. Aling tak gugur di situ. Ini Allah memberi anugerah kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah ingin membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun. Ini kehendak Allah. Allazi asra bi abdihi lailam minal masjid ilal masjid. Dan ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berangkat dengan apa Bu? Dengan apa? Dengan Yamaha, Honda. Dengan buruk. Lain borak bola. Borak itu apa borak? Buruk. Dengan buruk. Buruk ini putih warnanya. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Nabi tulak naik Isra dulu perjalanan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekejap mata. Bayangkan biar sekejap mata sampai. Coba pian pakai motor metik tuh. Oh, gas. Sampailah kira-kira ke Samba situ. Sekejap mata. Kada sampai pula. Sekejap mata. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Allah ingin membuktikan bahwa kita apakah beriman atau kada. Di zaman itu Bu Ai ngeri. Mendengar nangka itu banyak yang kada beriman. Kada masuk akal. Ya kalau kada masuk akal. Tapi karena keimanan dan ketakwaan para sahabat-sahabat terutama Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau diberi gelar dengan As-Siddiq, membenarkan. Dua aja yang pertama kali ibarat kata tuh, ya Muhammad, wahai Abu Bakar, aku tulak tadi Isra Mi'raj sekejap mata dulik. Iya na'am ya Rasulullah. Bala aku percaya. Ini keimanan gue. Keimanan ini kadang kau diukur. Al-imanu aqdun bi qalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu kayak cinta Bu Ai. Ditetapkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Amun pian misalkan cinta lawan seseorang atau mengimani seseorang, tentu pian percaya semuanya. Kalau bujur ada Bu. Apalagi pian cinta lawan laki, pian cintalah. Iyalah. Bujur kada? Sehirang-hirang laki pian tetap cinta ya kalau. Iyalah. Laki pian ya kalau. Malah kada disayang ya lah. Uyuh bagawi bola tulak pagi bulik sore, tulak pagi mencari lagi bulik sore, semuanya demi apa Pak? Demi pian. Bersyukur bisi laki yang baik, bersyukur bisi istri yang baik, bersyukur. Syukurinya apa? Dijaga. Lain syakartum, apabila engkau bersyukur niscaya Allah tambah. La in kafartum inna ajabila syadid. Apabila engkau kufur niscaya ajab Allah sangat pedih. Nah itu gue. Lalu lah sekejap saja berangkat. Ulun kisah ini setumat-tumat aja nah, potong-potong lanjut ya kalau. Nah waktu itu langsung di perjalanan mungkin sudah tahu biar Nabi melihat ada orang yang memukul kepalanya sorangan. Ada dipukul orang baik, kepalanya seorang inya pukul pakai batu. Ma Jibril. Siapa ini Jibril? Wa tarkus shalah.
Ini orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat itu memukul kepalanya sendiri berulang-ulang kali, pecah balik, pukul lagi, pecah balik, pukul lagi, pecah lagi, balik. Ini kenapa? Gambaran orang-orang yang meninggalkan sholat. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan di Quran disebutkan dalam surat Qalu ma salakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kau masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu orang-orang yang melalaikan sholat, Pak Bu. Jadi inti Isra Mi'raj ini ialah kita memperingati sholat pula. Kalau Maulid Nabi itu memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Isra Mi'raj memperingati hari lahirnya perintah sholat. Pintar aja kok. Itu jangan sampai kita meninggalkan sholat. Nih kekanakan nih juga. Amun ka masjid, bujur-bujur sembahyang. Jangan begayaan kena mingkut HP, picik. Kita dahulu kada dabu ay kita. Mun kita kayu ulun hari kada sembahyang. Dipukul kayu ulun bae kada sembahyang. Kam kada sembahyang. Wah ini apa? Mun kada sembahyang diliatakan, jangan. Anak bini itu tanggung jawab kita Bapak dan Ibu. Karena setiap pemimpin itu diberi tanggung jawab. Kullu ra'is an ra'iyati. Setiap pemimpin akan diberi tanggung jawab. Dan tanggung jawabnya ialah di Quran surat At-Tahrim itu Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan batu, Bu. Masya Allah. Bahan bakarnya manusia dan batu. Kada main-main, Pak Bu. Orang yang kada sembahyang itu masuk neraka api jahanam. Nah, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, Pak. Bola hidup cuma sekali. Baina sittin wa sab'in. Umur kita ini 60, 70, selebihnya qalu inna lillah. Orang kaya mati, raja-raja, Pak Ustadz. Nah, jangan. Kena dulu lah. Jangan Ustaz berarti. Kena masjid kosong. Mun Pak Ustaz mati bae kosong masjid. Amun bupati lakas mati ada gandinya ya Allah. Pak Kades ninggal 2 hari esok ada gantinya. Bicara ada Bu. Pak Camat. Jangan. Kada boleh belah. Mendoakan orang mati kada boleh belah. Itu. Baina sittin wa sab'in, 60 70 qalu inna lillah. Tapi wah ini boy, kada sampai 60 70, ada aja nang berdahulu. Nang dalam parut gin ada, ya kalau nang di luar parut makinnya. Artinya kita kada tahu umur. Jangan bepadah. Misalkan kayak ini, aku biar aja aku maksiat waktu muda, kena tobat tuha. Yakinlah pengen panjang umur, yakinlah. Ada yakin? Apa jaminannya pengen kau panjang umur? Ada tahu? Wallahu a'lam. Jodoh, maut, rezeki di tangan Allah semua. Jangan sampai kita meninggalkan perbuatan amal yang baik dan melakukan dosa, Bu. Jangan sampai. Karena kasihan, Bu. Karena
kita ini semua pasti dipinta oleh Allah pertanggungjawaban. Nah itu. Lanjut sampai mana tadi Bu? Bu, kemana tadi? Masjidil Aqsa. Nah di perjalanan Nabi melihat itu gambaran, boy. Nah mungkin kita mawas diri lah. Ujar orang sini apa? Barendeng lah. Barendeng lah Bu. Sedayapnya. Barendeng. Barendeng. Apa itu barendeng? Nah artinya kita mawas diri, hati-hati. Karena setiap langkah kita hidup, karena hidup ini cuma sekali. Kada mungkin kita balik lagi. Makanya selagi ada umur, jangan sia-siakan hidup kita ini, jangan disia-siakan. Karena kita tahu apa kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ulun pernah ada kisah bola perempuan. Ini ibunya tiap malam bola menangis sejadi-jadinya. Anaknya ini salah satu selebgram lah bola, tiktoker lah gitu. Anak ini yang suka joget-joget kenapa? Wah, macam-macam lagunya, wah, joget-joget kan. Meninggal anak tuh, meninggal. Mamanya bermimpi setiap malam dalam hampir 1 bulan anaknya disiksa. Karena apa? Dalam mimpinya itu inya memohon supaya apa yang ada di TikToknya itu yang menampakkan aurat dihapus, guys. Nah itu dosa jariah. Nah jangan sampai kita umpat-umpatan orang-orang sebelah. Biar aja buhannya itu di dalam Nabi itu kan kata Nabi ad-dunya sijunun mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, itu pula menangis setiap malam. Ibunya menjerit, anaknya bermimpi bahwa anak itu disiksa. Karena apa? Tidak menutup aurat. Dan kata Nabi la yadkhulul jannah dayus. Tidak akan masuk surga orang yang dayus. Apa itu dayus? Yang membiarkan anak istrinya dalam keadaan membuka aurat, tidak sholat dan tidak mau taat kepada suami laki dan tidak mau beribadah, ada mau sembahyang. Nah ini buat. Ini kejadian nyata. Artinya kita hati-hati menjalani hidup. Ya kalau jadi kada sembarangan kita nih. Nah lanjut lanjut Nabi Muhammad SAW perjalanan melihat lagi ada orang lelaki perempuan yang memakan daging bangkai nang busuk. Padahal di mukanya ini ada yang nyaman-nyaman, boy. Ada buah yang halal yang bagus, tetapi ia malah memilih yang busuk yang kada mau. Siapa ini wahai Jibril? Ini adalah pelakor. Nah, pelakor atau bu? Pelakor. Amun nang bapak-bapak apa kira-kira? Duda aja lah. Duda lah. Lain weh, duda lain. Duda bagus lah. Asalnya beriman bagus kan. Asal jangan duda suka bini orang malah itu kan ada bagus ya lah. Pelakor pula selingkuh. Nah ini bu, jangan sampai. Ini memakan daging bangkai. Makan daging bangkai kira-kira biarlah dihadapi ini adanya mana buah apel ini ada. Pilih mana ya kira-kira biar. Yo. Pilih yang mana bu? Yang nyaman-nyaman kira? Nah ya lo. Nah itulah gambaran orang-orang yang berkhianat. Nah ini bu, berkhianat. Lanjut. Nabi Muhammad SAW sampailah ia ke Masjidil Aqsa. Ulun percepat aja. Masjidil Aqsa. Di situ Nabi Muhammad SAW
diberi 3 pilihan oleh Sayyidina Jibril. Pertama banyu putih, yang kedua banyu susu, yang ketiga khamar. Nabi Muhammad SAW meneguk sedikit air putih dan meminum sepertiga air susu. Lalu Sayyidina Jibril mengatakan bahwa sepertiga umatmu akan masuk neraka. Sepertiga baik. Dibayangkan bila dari 125 orang masuk. Dari 125 orang masuk. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari hal tersebut. Amin. Mudah-mudahan kita masuk surga. Amin. Nah, tapi surga itu bola di dalam hadis Nabi SAW, pintunya bola, pintu surga. Pintu surga itu di dalam hadis itu jarak perjalanan antara Mekah ke Busra. Mekah ke Busra. Busra itu apa, Bu? Damaskus, kalau sekarang Suriah, Syria. Itu jaraknya kalau dari Mekah ke Damaskus itu jauhnya kurang lebih 1400 km. Itu pintunya, boy. Masya Allah. Dan kata Nabi SAW, orang yang masuk surga berdesak-desakan, boy. Saking ganalnya pintu itu tetap aja berdesak-desakan. Ayo biar 1400 km pintu surga itu tetap aja biar berdesak-desakan. Kayak apa banyaknya manusianya. Ayo biar. Ini sini ke situ berapa meter, Pak? Nih muka lewat situ, nah 5 meter aja kalau Pak. Nah ini 1400 km. Wallahu a'lam. Tetap aja orang berdesak-desakan masuk. Mudah-mudahan kita masuk berdesak-desak pula. Amin kita. Amin ya sidin, biar dandak. Tapi bola ada di dalam hadis Nabi itu ada beberapa golongan. Ada bilang ada salah tuh 70 golongan lah orang yang masuk surga itu bighairi hisab. Ini adalah para syuhada, sholihin, anbiya, wal mursalin. Ini masuk surga bighairi hisab. Nanti mereka ini memberi syafaat kepada orang yang ia kenali. Makanya pian apabila bertemu ulama, guru-guru agama, minta doakan. Siapa tahu ketika di akhirat pada masa guru, ingat dulu nah guru, minta syafaat. Mudah-mudahan itu. Bahkan kata sebagian ulama, apabila anak piatu anak alim, anak piatu anak soleh, paling kada pian kenal 40 orang-orang yang soleh. Guru agama anak soleh yang baik. Kalau bahari itu balang ibaratnya kayak mondok, kenal guru si A, si B. Ya loh, insyaallah anak tuh dibawa, didoakan, insyaallah jadi anak yang soleh. Nah itu sampai mana tadi, Bu? Bu guring nggak? Kalau ya guring. Nah jadi pintu surga bola. Mudah-mudahan aja kita masuk surga lah, biar dibuncul lah ya lah. Amin ya lah. Ya kada ini. Aku gini hendak masuk surga jadi ini. Amin jadi ini. Ya kalau nih. Nah habis itu naik Nabi Muhammad ke Sidratil Muntaha. Berpijak di Masjidil Aqsa, naik. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika bertemu Nabi Adam, karena Nabi Adam ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Adamu abul bashar wa ana abul arwah. Nabi Adam ini adalah bapak segala daripada jasad, dan Nabi Muhammad adalah bapak daripada segala nur Nabi Muhammad SAW. Nah ini Nur Muhammad paling kadang mengenal dikit ya kalau. Kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya. Dengan satu Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan Nabi Muhammad di langit kedua. Nah
Ketika pian kenal bola, misalkan pian tulak umroh, amin bola, amin. Itu kena mun pian di YouTube tuh atau melihat di ada satu tempat yang kosong bola di sisi makam Nabi Muhammad. Itu disediakan untuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Disediakan kosong sebelah kiri atas di makam Nabi, bawahnya Abu Bakar, 3 Umar. Ada satu yang kosong karena dia Nabi. Nabi Isa akan turun untuk membenarkan umatnya yang salah. Nabi Isa turun dan akan diwafatkan di sebelah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai Nabi Isa itu memohon, "Wahai, aku hendak jadi umat Nabi Muhammad." Masya Allah. Memohon. Luar biasanya Nabi kita nih. Tidak ada bandingannya. Luar biasa. Lanjut bola. Cepat. Ingat ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kenal Nabi Yusuf loh bu? Kenal bu? Kenal kada? Di mana Pinando? Bapak kenal Nabi Yusuf pak? Di mana Pinando pak? Ya Quran bola. Iya kalau Bapak di mana lagi ya? Nabi Yusuf ini tampan boy, luar biasa tampannya. Bahkan lalu kisah sedikit, waktu itu ada pembesar para malik kerajaan di Mesir. Waktu itu kerajaan ada gosip bahwa Nabi Yusuf ini digilai oleh Siti Juleha. Siti Jule, lain Jule belah, lain. Tahu Jule lah bu? Wah tahu ibu Jule. Apa belah? Siapa Jule bu? Jule belah. Yang lakinya Korea belah. Hafal ibu. Belum hafal juga mau mintihi bang. Siti Juleha saking digosipinya oleh pembesar-pembesar kerajaan di waktu itu, oleh ibu istri-istri pembesar. Kenapa Juleha ini tergila-gila lawan Yusuf? Coba bang, kami melihat Yusuf kayak pegarang rupanya. Ya kalau penasaran datang buahnya, diundang Nabi Yusuf. Waktu itu di penjara boy, karena inya terbukti merobek kisahnya lah. Amunnya karena fitnah masuk aja ke penjara kan waktu itu zaman. Ringkas cerita, Nabi Yusuf hadir di depan bini-bini pejabat kerajaan termasuk Juleha bola. Takajud boy, luar biasa. Takajud melihat kegagahan Nabi Yusuf. Di Quran itu disebutkan di surat Yusuf, "Falamma ra'aynahu wa akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim." Allah. Ketika itu para pembesar itu melihat, mereka terkejut. Buan itu sambil mengiris apel lah nani. Istri pembesar mis apel, saking bungas sebenarnya Nabi Yusuf tuh tak iris jari ini, kadang kerasa bu. Tak iris, bungasnya mau pas apel, berdarah. Kira-kira pian melihat laki pian, itulah. Hawo. Oh. Darah wae melihat Nabi Yusuf, kada sengaja mau pas apel. Coba kan banding lagi serangan lah. Sampai toko pas tuh pian kandai seperti Nabi Yusuf. Oh, biarpun pian hirang tetap ulun cinta. Oh. Ada gampangan. Itu Nabi Yusuf ganteng luar biasa boy. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta syamsun anta badrun. Nabi itu seperti matahari, seperti rembulan, ada bisa kita melihat bu. Ibarat melihat tuh bisa lebih mencanaki matahari itu. Nah jam 12
Pian matahari. Kado salawas bae semenit. Semenit jam matahari. Sanggup belum? Sanggup kada? Amun sanggup ulun bari 1 juta. Sidin berkacamata aja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Masya Allah, anta syamsun anta badrun. Mudah-mudahan kita bola tidak mati, melainkan kita bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Amin. Jangan sampai boy, paling kadang bisa bermimpi boy. Luar biasa. Lanjut, bertemulah Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Idris, dan Nabi Musa. Nabi Musa ini gua luar biasa. Nabi Musa tuh bu menampar orang ya sekali mati. Oh, tampar mati orang itu. Tapi pakai tangan belah. Kehebatan Nabi Musa. Diriwayatkan Nabi Musa ini dikejar-kejar oleh Fir'aun. Fir'aun ini keterlaluan gue. Amunnya ibarat kita itulah dosanya tuh high level tertinggi dosanya. Ada nang alang-alang lagi mengaku Tuhan. Fir'aun Tuhan. Mun mengaku Nabi kan banyak pula. Di Jawa kan banyak. Ini mengaku Tuhan. Ini ada orang di jalan aku bisa menghidupkan orang yang mati dan hidup, ditahan dua nih, nang satu biarkan hidup, satu dibunuhnya. Kan bungol lah. Bisa menghidupkan orang dan matikan orang ya. Nah ini paloi bakalan. Akhirnya Nabi Musa tenggelam belah. Di mana? Sungai Kaman bu. Di mana bu? Sungai apa? Ayo. Nah, Sungai Kaman di sini. Sungai Katingan. Nah, apalagi bu? Lain Musa ya belah. Orang Musa. Tenggelam di Sungai Nil bu. Masya Allah. Itu pula salah satu mukjizat Nabi Musa itu tongkat bu. Bisa jadi ular, bisa membelah lautan. Ulun gin penasaran gue. Jika dapat tongkatnya itu tuh, apakah kena gawe? Karena di dalam hadis Nabi, tongkatnya tuh hilang. Kededak. Ketika Nabi Musa wafat, tongkatnya itu hilang. Dan di dalam riwayat bahwasanya tongkatnya itu nanti akan balik dipegang oleh Dabbatul Ar. Dabbatul Ar ini kan turun ketika hendak hari kiamat. Salah satunya Dabbatul Ar ini memingkut tongkat Nabi Sulaiman. Nah ini pun. Ini menunjuk orang apabila orang mukmin mati masuk surga. Ini tongkatnya. Nah, tunjuknya kita mukmin masuk surga. Mun mati. Karena di akhir zaman itu badirul amal haqita illal mujrim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Karena di akhir zaman itu orang itu paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Sudah kita temui lah bu. Sudahlah. Zaman sekarang mulai. Nah ini kedakarasaan. Ya kalau lanjut, Nabi Musa bertemulah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini disebut Allah sebagai Khalilullah. Khalilullah ini artinya kawan, temannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sampai ketemu Nabi Ibrahim, naik ke langit menembus Sidratul Muntaha, Jibril kada bisa masuk, stop.
Nabi Muhammad masuk, lalulah di situ Nabi bertemu dengan Allah. Apa yang dibawa Nabi? Apa bu? 50 sholat waktu, 50 waktu. Boleh turun temu Nabi Musa sampai berapa kali? 9 kali bertemu, diskon dari 50 jadi 5. Jadi mengujar Nabi Musa, umat ikam ini kada sanggup lagi, amun 5 nih udah sanggup. Kayak apa Allah sumpan turun pulang ya Nabi Muhammad, kada ada yang dibawa. Ya Nabi Muhammad, umatmu tidak akan sanggup yang 5. Akhirnya turun, dan Nabi Muhammad turun karena ingin membawa berita gembira kepada kerabat sorabatnya bahwa ia menerima wahyu 5 rakaat. 5 rakaat nih gitu guys, sehari semalam kira-kira ada sembahyang jelas bu. Iyalah. Iya kalau hendak pian ibarat itulah kita melihat di diri kita aja, hendak melihat sholat 5 waktu tenang, lihat jari kita ini 5 lah. Ini apa ini? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bulik lagi. Ya kalau hendak kita melihat bukti kuasa Allah itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bicara kira jaraknya itu parah. Subuh ke zuhur jauh loh. Nah, zuhur, asar, maghrib, isya. Parak, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini bukti bahwa Allah memberikan di tangan kita sudah ada bukti. Dan di ujung isya ke subuh jauh lah pak. Namun kita tahu tanda-tandanya tuh bahwa di diri kita ibarat pak bola. Ini ada perusahaan menciptakan ibaratnya produk, dan Allah itu sudah ngasih produk. Kita aja nang kada mengetahuinya, kita aja nang kada paham. Ya, di tangan, betul lagi di telinga. Coba dihitung apian tuh, bentuknya apa? Allah. Bahwasanya kita ini produknya Allah. Berarti kita nih buliknya harus kembali kepada Allah. Nah, itu jangan sampai kita lupa kepada Allah. Nah, ini di batang tubuh kita aja nih, bukti adanya Allah. Apalagi yang lain-lain kita melihat kuasaan alam, langit, kada bisa dikisah lagi. Datanglah Nabi turun membawa 50 rakaat. Dan ulun nak nyampaikan 3 aja bola, 3. Ya, mudah-mudahan setemat begini. Nabi itu mencintai 3 hal, Bu. Nah, sekira pian tahu 3 aja Nabi mencintai 3 hal. Hubbibud dunya kum salasun at-tayyibun. Amun pian kira-kira apa nang pian cintai di dunia ini, Bu? Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Pak, kira-kira apa Pak yang paling pian cintai? Nabi 3 aja Pak. Nabi 3 aja kada banyak. Amun pian je 10 bisa ada. Ya kalau di Quran kan Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa, disukakan kalian kepada perempuan. Nah, wal banin, anak-anak, wal qanatirul muqantarati minaz zahab wal fiddah. Minaz zahab. Zahab itu lah Bu. Zahab itu emas, Bu. Suka lah Bu. Wal fiddah. Wal khailil musawwamati wal an'am. Wal khailil musawwamati wal an'am, dan sawah ladang yang luas. Amun di Arab sana sawah ladangnya kurma. Kalau di sini apa Bu? Karet, sawit. Oh, banyak pula macam-macamnya. Itu salah satu paling disukai oleh manusia, kecintaan kepada harta benda. Wal an'am, binatang ternak. Wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya, dan itulah kesenangan hidup di dunia.
Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Tetapi kata Allah, ada yang lebih baik daripada itu. Lilladzina taqaw inda rabbihim, yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yaitu apa, Bu? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya mengalir sungai. Wah, tenang, sejuk. Yang pertama yang paling disukai Nabi adalah at-thayyib, artinya wangi-wangian. Nah, bapak-bapak kalau ke masjid tidak memakai harum-harum. Ibu-ibu kalau mau kondangan kurangi pula, jangan berharum-harum, karena malah sebaliknya dilarang. Kecuali pian non laki pian, sarah aja boleh. Jangan terbalik. Pakaian luar Amerika di dalam pakaian Arab, nah terbalik. Harusnya pakaian Arab di luar, pakaian Amerika di rumah, kan gitu. Apa bahasanya? You can see. Atau pakaian adingnya dipakai, pakaian ke atas ke bawah, tarik ke bawah ke atas. Bingung guys, milih atas ke bawah ya guys. Sayang mubazir dilihat. Nang parahnya ini juga itu pakaian di muka dari belakang kayak Ayu Ting Ting, pas ditih ke muka mak lampir. Sedang nih aurat nih dijaga, aurat jangan sampai kita. Nah, Nabi menyuruh at-thayyib, berharum-haruman. Kenapa Nabi menyuruh harum-haruman? Padahal Nabi itu bola keringatnya tuh wangi boy, seperti minyak kasturi. Bahkan sahabat tuh berabut pian musim berkeringat. Coba laki pian berkeringat berabut apa? Surga boy itu surga. Nabi Muhammad air keringatnya wangi luar biasa. Basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia, karena Nabi itu luar biasa. At-thayyib. Yang kedua, Nabi menyukai an-nisaun. Nah, buat pian-pian dicintai Nabi, hendaklah bu dicintai Nabi. Hendak ada nyaring ibu. Nah, kalau pian mengantuk, ujian Nabi tanda istisralah itu 3 boleh. Hanya istri soleha perhiasan dunia. Ya lah bu. Ad-dunya mata wa khairu mata mar'atus soleh. Sebaik-baik perhiasan ialah pian yang ahli surga. Amin. Yang pertama, ija nazara ilaiha saratha. Apabila dipandang bola istri yang soleh itu, soleha bola. Menistri soleh itu berarti istri pas soleh kan. Dipandang menyenangkan, menyejukkan suami. Ini jangan biar pesenak goreng keluar kondangan harum pakaian kayak Dewi Persik bau bagus, kasanak goreng lan laki bau minyak urut. Aduh, sebelah kanan pipi salon pas, kiri yang ceplas. Ini bekelahi belum tadi. Jangan weh, kayak apa laki kada betah gitu. Supaya laki betah, senang apabila pian mendapat. Nah, bapupur, bagincu, nak guring kan bagus tuh. Jangan anak tulak aja pas laki kayak malampir. Jangan. Kada wanita solehah itu wanita soleh. Yang kedua, wa idza ghaba ansi umaliha, apabila ia ditinggal suaminya,
inya taat kepada lakinya. Taat. Ibarat kata tuh bebasuh, betapas, bercuci. Itu lain tugas ibu-ibu, Bu. Lain. Jujur lah. Jujur, Bu. Iyalah, Pak. Lain tugas ibu-ibu tuh betapas, bemasak, manimang anak. Lain tugas ibu-ibu tuh. Jujur lah, Pak. Tugas ibu itu taat kepada laki, tapi jangan laki biar nyuruh bebasuh, betapas, taat. Nah. Ya kalau munjal lagi betapas, bebasuh, taat. Jangan melawan. Karena kunci surga pian itu di laki pian. Kalau kunci surga laki pian itu di ummanya. Nah itu. Kayaknya taat. Lanjut yang kedua, yang paling disukai Nabi ialah perempuan yang soleha. Nah ini. Dan yang ketiga ialah wa qurratu aini fis shalah. Nabi itu adalah satu-satunya manusia yang ibarat jar kita gila sholat, gila. Setiap hari tiada pikiran sholat, malam sampai kaki sidin bengkak. Kenapa? Wa kana abdan syakura. Karena aku ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amun kita gila apa, Bu? Adalah gila. Mudah-mudahan ulun gila sembahyang. Nah, tidak kalau. Ini kadang judol, judi online, gila, mabuk. Kadang-kadang ada bapaknya, coba lagi. Oh, setan membisiki ulang, dapat 100.000 dapat. Sekalinya tembak pulang 5 juta, kena. Oh. Habis itu pas 5 juta habis semuaan. Yang awalnya motornya apa? Pajero ke motornya. Timbul beat kena ujung-ujungnya habis harta. Kenapa? Judol. Nah, ini judi raja lela. Jangan terpengaruh, guys. Itu tuh kesenangan yang menipu. Dan yang ketiga ayat tadilah, nah, sejam sudah pula pada kerasaan lah. Sudah apa lanjut? Bu, sudah kah lanjut? Ulun datang. Biar lanjut tuh. Intinya lah bahwasanya pada malam hari ini kita pian tahu berataan bahwasanya Isra Mi'raj itu memperingati sholat 5 waktu. Dan ulun sendiri pun dan pian berataan jaga sholat kita, jangan ditinggal. Apabila azan sudah lakasi berwudu sembahyang. Kadang kawan di masjid di mana, Bu? Di masjid, di rumah, bapak di masjid malah, jangan di rumah. Jadi pria soleha. Nah ini ada kisah mudahan nih jadi renungan buat kita lah terakhir. Kita kisah ini dulu di zaman dulu bola ada seorang raja di daerah Persia Arab sana. Jadi ini berisi putri baik, anak gadis, jadi hendak dinikahkan. Tapi syaratnya dua, tidak boleh bepander dan bahasa isyarat. Ayo. Syaratnya dua aja, tidak boleh bepander dalam ngomong dan pakai isyarat. Jadi ramai orang ini datang, anak ulama, anak presiden, anak pejabat semua melamar, sampai anak pengembala kambing datang juga, pengembala kambing. Lalu masuk. Syaratnya dua tadi pala. Syaratnya berapa Pak? Dua. Pertama isyarat dan kedua kada boleh bepander. Ayo pian berat nih. Pian mendapatkan nah. Berdiam gini kayak Pak. Kada boleh bepander. Misalkan bepander, kau nak nikahin anak putri pian, gagal. Gagal. Lo masuk anak raja. Duduk raja tadi, anak raja di seberang. Rajanya kayak ini.
Oh, paham lah bu? Bu, jarajanya kayak ini bu, nah bu. Ah, apa tuh raja? Nah keluar, keluar. Kada boleh pepander, kada boleh. Asai syarat, kamunya lolos dapat putri raja. Lalu masuk anak siapa lagi ini? Buhan anak menteri masuk. Jarajanya, nah jaraja. Paham lah bu? Paham lah. Sama ditakuni apa tuh raja? Keluar. Kada ada yang cocok. Lalu pengembala kambing masuk. Ngasuh pengembala kambing. Bebisik-bisik apa tadi keluarnya? Coba aja ke masuk. Paling kamu keluar juga. Masuk pengembala kambing. Nah raja. Bingung pengembala kambing tadi apa aja raja dalam hatinya dan apa nih pertanyaan raja nih dan bahasa isyarat. Dia pengembala kambing aku selang aja sudah nih. Aku jawab gini aja nah di sini. Bujur raja. Nah di sini. Bujur. Kan pander. Nah bujur. Kira-kira paham lah bu. Jaraja lagi. Nah jaraja. Bu bingung pulang pengembala kambing. Apa ingin nih? Tadi 1, ini 2 sudah. Ini aja gini. Nah 3 di sini. Nah. Jaraja. Wah bujur. Tarus jaraja. Nah di sini. 3 4 di sini. Nah jar sini 5 di pengembala kambing. Tambah bingung aja lagi. Ini anak menjawab bingung. Tapi dia bujur, jaraja bujur. Nah jaraja. Sampai terakhir pula jaraja kayaknya bu. Jaraja kayaknya nah bu. Nah. Apa jarajanya? Apa just? Ku jawab aja nya. Nah di sini. Nah di sini. Selamat di kamu terima jadi minantu. Alhamdulillah. Turun keluar dari kamar tadi. Ditakun oleh anak menteri, anak pejabat. Diterima ikam wal. Apa amalannya aja? Aku pengembala kambing lah. Tahu apa-apa? Jadi jaraja tadi 1 jaraja. Mungkin di sini 1 kambing kan? Aku wani 2 kan? Nah, 7 jaraja. 3 aja lagi. Aku wani jaraja 3 kambing. Aku wani 4. Nah, jaraja pengembala kambing. 5 4 jaraja lagi. Aku wani 5. Jadi jar terakhir tadi aku bingung pengembala kambing tuh. Apa antara itu? Ya jar pengembala kambing, aku hendak seluruh kambing ikam jasidin. Jar kok kayak ini, menwani ku tampar. Nah, tampar ya menwani boy. Seluruh kambing. Nah sini. Sekalinya lain boy, lain. Isinya tadi itu lain. Lalu dijelaskan raja. Ini bu, arti hikmahnya tadi itu. Jadi ujar raja tadi, apabila ikam sorangan, maka ikam berdua dengan Allah. Ah, cakep lah. Apabila ikam berdua, ya maka yang ketiganya Allah. Seterusnya apabila ikam berempat, maka yang kelimanya Allah. Nah, segala yang terakhir tadi, segala seluruh langit dan bumi dalam genggaman Allah. Tafsir raja berun tadi nyambung malah tafsir raja. Jar tukang kambing tadi tambar ya kalau padahal gambang Allah. Ayo menikah baik. Itu kada tahu aja bujur kada kesannya. Artinya bahwasanya ilmu ma'rifatnya, tauhidnya, apabila kita dimanapun berada pun kita harus muraqabah.
mukasyafah kepada Allah dimanapun berada. La tataharraku illa biiznillah. Tiada sesuatu yang bergerak semuanya ini kecuali dari izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila kita sorangan dimanapun berada selalu ingat Allah dan jangan lupakan sholat. Dan mudah-mudahan di dalam perkumpulan ini tidaklah kita keluar dari tempat ini diampuni oleh Allah dosa-dosa kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Dan mudah-mudahan setelah keluar dari tempat ini kita menjadi orang yang suka untuk melaksanakan perintah Allah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini semuanya bila ia mati tidaklah mati melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu saja yang bisa Allah sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Iwak ada sumur di ladang. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang bolehlah menumpang mandi. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapat Nabi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iwak tapih, iwak haruan dalam tapih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tertawa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah bersama-sama kita mendengarkan tausiah atau ceramah yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya yaitu kita memasuki acara yang kelima yaitu doa. Insyaallah akan dilakukan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ahmad Rizal Nur Karim Eskomsi. Untuk waktu kami persilahkan. Ala hajiniyatin min salih hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka dinana anfusana wa ahlana kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanir marid jabbarin anid waja'in wa jibagin min kulli dishar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah hakikna bi taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadama fil hali wal mali innaka sami'ud du'a bi jamalika wa jalalika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajirin as-safir al-mujribin sayyidina maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli as-samawati wa ahli al-ardi radhiyallahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana faghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa kita di tempat yang penuh berkah ini kita sudah memasuki di penghujung acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita di tempat yang mulia ini membawa keberkahan untuk kita semua. Apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar, marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya mohon untuk tetap diam
tetap diam, insya Allah akan dibagikan oleh panitia, yaitu berupa makanan, dan insya Allah akan kami bagikan aqua yang kita doakan bersama di acara malam ini. Semoga air itu membawa keberkahan oleh keluarga kita yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.